memandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku, ketika kita mendengar ada kerabat yang meninggal, maka sering sekali kita menulis ataupun menyampaikan sebuah pernyataan RIP yang merupakan singkatan dari Rest in Peace. Kadang-kadang saya merasa lucu, saudaraku. Mengapa? Orang yang sudah meninggal lalu kita doakan, kita harapkan supaya dia beristirahat dengan damai. Sebab sebetulnya kalau kita mau jujur berkata, yang paling membutuhkan damai itu bukan orang yang sudah meninggal, tapi orang yang masih hidup. Saya dan saudara, itu yang paling butuh didoakan untuk mendapatkan damai. Tetapi saya mempelajari di Alkitab bahwa damai itu tidak didoakan, saudaraku. Dia ada kalau diusahakan. Mari saya melihat beberapa ayat bersama dengan saudara. Mazmur 34 ayat yang ke-15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Lalu Ibrani 12 ayat 24. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Efesus 4 ayat 3. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Lukas 12 ayat 58. Berusahalah berdamai dengan lawanmu sebelum engkau menghadap pemerintah. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya artinya itu usahakanlah. Nah, ini menunjukkan bahwa damai, kedamaian, hidup yang damai, hidup yang adem, yang tentram, itu tidak dari didoakan semata, tapi ada sebuah kata yang berkata usahakan. Nah, sekarang kita mengerti bahwa damai tidak terjadi begitu saja. Saudara mau hidup saudara damai, saudara mau keluarga saudara damai, saudara mau saudara berdamai dengan tetangga saudara, saudara mau berdamai dengan keluarga besar saudara, tidak terjadi begitu saja. Tetapi harus diusahakan. Kedamaian itu adalah hasil daripada upaya kita, usaha kita untuk menghadirkannya dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin adalah bagaimana saya mengusahakan hidup damai itu? Nah, tadi di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-15 sudah memberikan clue kepada kita bagaimana kita mengusahakan damai itu. Yang pertama dikatakan, jangan berbuat jahat, jangan jahat kepada orang lain. Jauhilah yang jahat. Alkitab sudah mengatakan, kalau mau berdamai, kalau mau mengalami damai, jangan usil sama orang, jangan ganggu orang lain, jangan rugikan orang lain, jangan menipu orang lain. Itu adalah langkah awal untuk kita mengalami damai dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita pelajari lagi dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi yang pertama tadi, jangan kita sendiri yang jahat. Yang kedua, untuk mendatangkan, mengusahakan damai adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi, lakukanlah apa yang baik. Ataupun dikatakan, ayat 21, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama, jangan jahat kepada orang. Yang kedua, jangan balas kejahatan orang lain. Itu persyaratan yang diberikan. Nah, yang ketiga adalah, mari kita lihat lagi ayat yang ke-20 dari Roma 12. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Yang ketiga, untuk mengusahakan perdamaian adalah melakukan kebaikan bahkan dalam keadaan tidak baik. Kita harus kaya akan kebaikan. Di dalam diri kita harus banyak tersimpan kebaikan yang kita sudah terima dari kebaikan Tuhan Yesus sendiri. Sebab firman Tuhan berkata,
Kita hanya bisa mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita. Apa yang keluar datangnya dari dalam. Dari dalam diri kita ini terlebih dahulu harus dilimpahi dengan kebaikan, dilimpahi dengan kebaikan, dilimpahi dengan kebaikan. Itu yang ketiga, saudaraku. Dan yang keempat, yang terakhir adalah saya ingin sampaikan kepada saudara. Ayat yang ke-19. Jangan kamu menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Kalau saudara mau menghadirkan, mengusahakan damai dengan orang lain, maka saudara harus memiliki prinsip tidak akan pernah menghakimi dan menuntut pembalasan dari orang lain. Karena sering sekali konflik itu justru terjadi ketika kita ingin memperjuangkan hak kita, ingin menunjukkan bahwa kitalah yang benar, kitalah yang menang, kitalah yang sudah melakukan yang terbaik dan orang lain salah. Tidak pernah hal-hal seperti itu, usaha-usaha seperti itu mendatangkan perdamaian. Tetapi ketika kita berkata, engkau sudah kuampuni, aku tidak mau ungkit-ungkit lagi itu, maka itulah yang mendatangkan kedamaian. Ingat, damai tidak datang begitu saja, dia harus diusahakan. Cara mengusahakannya, yang pertama, jangan jahat. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, tetaplah berbuat baik sekalipun orang tidak baik. Dan yang keempat, jangan menghakimi dan menuntut balas dari orang lain, seolah-olah saudara yang paling benar. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah harapan